Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abista Hadaya Putri, NIM 230111181239. Saya berasal dari kelompok 3 rancangan penelitian kelas A. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai usulan rancangan penelitian dari kelompok 3A, yaitu dengan judul pemberian simbiotik ekstrak bawang putih dan Lactobacillus acidophilus terhadap kualitas ekstrak dari telur dan unggas petelur pada periode produksi. Nah, di sini saya akan memulai penjelasan dari latar belakang ya teman-teman. Latar belakang pembuatan rancangan usulan penelitian dari kelompok 3A yaitu berdasarkan data hasil lapangan yang menyatakan bahwa di lapangan mengalami beberapa penurunan produktivitas unggas petelur yang diakibatkan akibat penurunan daya kecernaan nutrisi dan dari penurunan fat intake atau keinginan untuk makan dari ternak tersebut. Nah, penurunan kualitas fungsi dari kecernaan pakan oleh unggas petelur tersebut bisa diakibatkan dari beberapa hal. Yang pertama, dari adanya serangan penyakit yang menyerang dari unggas tersebut. Kemudian ada juga cekaman stres atau heat stress yang dialami oleh unggas petelur dikarenakan unggas petelur tidak bisa dalam keadaan terlalu tercekam atau terlalu stres, yaitu berasal dari suhu yang terlalu dingin atau suhu yang terlalu panas atau kelembaban yang terlalu menipis. Jadi, unggas tersebut mengalami cekaman stres. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah dari penurunan kecernaan pakan, yaitu menurunnya produktivitas pastinya. Jadi, unggas petelur mengalami penurunan jumlah produksi dari telurnya atau bahkan kualitas dari telur hasil produksi dari unggas tersebut mengalami penurunan kualitas sehingga daya jual dan daya beli dari telur yang telah dihasilkan oleh unggas petelur tersebut mengalami penurunan sehingga peternak mengalami kerugian. Untuk mengatasi kasus tersebut, kita akan mengusulkan sebuah rancangan penelitian yaitu mengenai penambahan simbiotik, yaitu merupakan gabungan dari prebiotik dan probiotik, yaitu bakteri yang baik, bukan bakteri patogen yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi dari daya cerna pakan tersebut. Nah, simbiotik tersendiri itu kenapa digunakan? Karena simbiotik memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama, dia bisa meningkatkan imunitas yang tentunya akan menjaga kualitas kesehatan dari ternak tersebut. Jadi, selama periode ternak tersebut tidak mengalami sakit atau serangan penyakit yang dapat merugikan ataupun merusak dari kesehatan dari unggas tersebut. Kemudian simbiotik juga bisa dapat berfungsi sebagai daya absorpsi yang lebih maksimal atau minimal dari penyerapan mineral yang akan diserap oleh unggas tersebut. Kemudian di simbiotik terdapat antimikrobial, yaitu antibakteri atau mikroba yang dapat merusak atau menghambat dari proses pencernaan saluran pencernaan dari unggas petelur tersebut. Kemudian simbiotik juga mengandung antitoksik yang merupakan suatu daya imun untuk menjaga kualitas tubuh unggas petelur tersebut agar tidak terserang penyakit. Nah, di sini simbiotik yang akan kita gunakan yaitu kolaborasi antara bawang putih dan Lactobacillus acidophilus, yang mana bawang putih tersebut mengandung senyawa FOS yang dapat mencegah alisin yang dijadikan sebagai suatu substrat dari kolaborasi dengan Lactobacillus acidophilus. Fungsi dari penambahan atau pemberian bawang putih sebagai simbiotik yaitu sebagai meningkatkan fungsi atau kualitas penyerapan dari saluran pencernaan unggas tersebut loh. Kemudian kita juga menambahkan kolaborasi dengan Lactobacillus acidophilus. Nah, si bakteri Lactobacillus acidophilus merupakan suatu probiotik yang dapat digunakan sebagai mempertahankan mikroflora pada saluran pencernaan sehingga dapat menghambat bakteri patogen untuk tumbuh di dalam saluran pencernaan tersebut, sehingga saluran pencernaan tersebut dapat menyerap pakan dengan maksimal. Nah, keuntungannya selain menghambat bakteri patogen, dan bakteri patogen tersebut dapat menjadikan
usus tersebut memiliki penyerapan yang maksimal dan berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi dari unggas petelur tersebut, yakni kualitas eksterior dari unggas petelur tersebut dapat terlihat secara maksimal atau secara normal. Jadi, daya beli atau daya jual dari telur tersebut semakin meningkat. Nah, tujuan dari rancangan usulan penelitian yang telah kita buat yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian simbiotik berupa tambahan bawang putih dan Lactobacillus acidophilus terhadap kualitas eksterior dari unggas petelur tersebut. Kemudian manfaatnya yaitu peternak tidak mengalami kerugian kembali, kemudian peternak mengetahui cara pencegahan dari penyakit yang akan ditimbulkan saluran pencernaan unggas telur tersebut terhadap produktivitasnya. Kemudian ada pula hipotesis percobaan yang akan kita buat, yakni seperti di layar. Kemudian parameter penelitian yang telah kita lakukan yaitu mengenai bobot telur, indeks bentuk telur, kemudian panjang dan lebar telur, kemudian kekuatan cangkang, tebal cangkang telur, dan pori-pori cangkang. Nah, di sini di rancangan penelitian ini kita menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan 4 kali percobaan dengan 4 kali ulangan, yaitu dengan T0, T1, T2, T3, dan T4. T0 merupakan pakan basal. Jika T1 merupakan pakan basal ditambah simbiotik sebesar 3%, T2 merupakan pakan basal ditambah simbiotik sebesar 3%, kemudian T4 merupakan pakan basal yang ditambah dengan simbiotik 4%. Kemudian dari rancangan penelitian ini kita melakukan unit percobaan atau yang dicobakan yaitu berupa unggas petelur dengan periode produksi sebanyak 200 ekor. Berdasarkan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan, ditemukan sebuah rancangan acak lengkap yang terdiri dari data T0, T1, T2, dan T3. Kemudian ulangannya ada 5, U1, U2, U3, dan U5. Terus habis itu dari masing-masing total dari T0, U1, U2, U3, U4, U5 dijumlahkan ditemukan hasil 1580,38. Kemudian dari T1 ditemukan hasil perkalian ulangan 316,21 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dan dikali U5 ditemukan hasil total 1592,37. Kemudian T2 hasil dikalikan dengan U1 kemudian didapatkan hasil 311,62. 311,62 dijumlahkan dengan 316,62 dari U2, U3, U4, dan U5 ditemukan hasil sebesar 1576,64. Kemudian ada T3 dari U1, U2, U3, U4, dan U5 ditemukan hasil sebanyak 15,76,80. Kemudian dari total tersebut, kemudian untuk menghitung rataan dibagi dengan kemudian hasil rataan dibagi dengan hasil perulangannya yaitu sebanyak 5 kali ditemukan hasil dari T0 sebesar 316,08, kemudian dari T1 ditemukan hasil 318,47, kemudian dari T2 dihasilkan 315,33 dan kemudian dari T3 dihasilkan 315,36. Kemudian hasil tersebut dijumlahkan menjadi hasil 1265,24. Kemudian tadi total rataan ditemukan hasil 6326,18. Kemudian berikutnya dari hasil penjumlahan dari U1, U2, U3 dan U4 dan U5 ditemukan hasil 1260,54, 1272,11, 1278,97, 1263,97 dan 1250,59. Kemudian hasil rataan tersebut dibagi berdasarkan total perlakuannya yaitu ditemukan hasil sebesar 316,31. Kemudian pada rancangan acak lengkap ini untuk perlakuan ada berjumlah 4, untuk pengulangan sejumlah 5, dan untuk
total seluruh perhitungan sebesar 20, yaitu didapatkan dari 4 kali 5. Kemudian DB total, kita untuk menghitung DB total didapatkan dengan hasil T dikali R min 1. Jadi 4 dikali 5 di min 1, hasilnya 19. Kemudian DB perlakuan didapatkan dari T min 1, yaitu didapatkan dari 4 dikurangi 1, sebanyak 3. Kemudian DB galat, yaitu didapatkan dari DB total dikurangi DB perlakuan, yaitu 19 kurangi 3, yang berhasil 16. Kemudian langkah pertama kita menghitung FK, yaitu dengan rumus G kuadrat per N, yaitu didapatkan hasil dari 103,0. Kemudian JKX didapatkan dari hasil sigma X kuadrat dimin dengan FK. Sigma X kuadrat yaitu dari masing-masing hasil 320,53 dikuadratkan, 320,49 dikuadratkan, 316,52 dikuadratkan, 311,84 dikuadratkan, sampai 313,59 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan FK yang berjumlah 210,30 dengan hasil JKX sebesar 326,806. Kemudian JKT memiliki rumus. Kemudian JKT didapatkan hasil dari total keseluruhan dari data yang telah dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan R atau jumlah pengulangan, dikurangi dengan FK, ditemukan hasil sebesar 33,034. Kemudian JKG dengan rumus, kemudian JKG didapatkan rumus yang berupa JKX dikurangi dengan JKT, didapatkan hasil 293,772. Kemudian kita masuk dengan KT atau perhitungan KT yang terdiri dari KTT dan KTG. KTT atau KT perlakuan yaitu didapatkan berdasarkan rumus JKT dibagi dengan DB perlakuan, ditemukan hasil sebesar 11,0114. Kemudian KTG atau KT galat didapatkan berdasarkan hasil JKG dibagi dengan DB galat, yaitu JKG-nya sebesar 293,772 dibagi dengan DB galat sebesar 16, ditemukan hasil sebesar 18,36,07. Kemudian kita menghitung F hitungnya. F hitung kita bisa dapatkan berdasarkan hasil KTT atau KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Ditemukan hasil sebesar 0,600. Kemudian kita membuat sumber keragaman yang terdiri dari sumber keragaman perlakuan, sumber keragaman galat, dan sumber total. Yang mana tabel tersebut terdiri atas DB, JK, KT, F hit, dan F tabel. Untuk DB, dari DB perlakuan yaitu sebesar 3. Kemudian untuk DB galat sebesar 16, kemudian DB total sebesar 19. Next, untuk JK perlakuan sebesar 33,034, JK galat sebesar 293,772, JK total sebesar 326,806. Kemudian KT perlakuan ditemukan sebesar 11,0114. Kemudian KT galat ditemukan sebesar 18,3607. F hitung ditemukan 0,600. F tabel didapatkan berdasarkan tabel F, yaitu dilihat dari untuk F hitung sebesar 5% didapatkan terlihat dari F1 sebesar 3 dan F2 sebesar 16. Jadi kita urutkan F1 sebesar 3 dan F2 sebesar 16 didapatkan hasil 3,24. Sedangkan untuk F hitung 1%-nya kita lihat berdasarkan F tabel F1
dan kita berdasarkan F2 16 didapatkan hasil sebesar 5,29. Berdasarkan hasil rancangan usulan penelitian yang telah kita buat, didapatkan kesimpulan bahwa pengaruh dari penambahan simbiotik pada pakan unggas ayam petelur menyebabkan produktivitas dari unggas petelur tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kesehatan dari ternak unggas tersebut menjadi meningkat. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.